Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian dalam mata kuliah Bahasa Pemrograman Berbasis Objek. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan contoh pembuatan variabel di mana kemarin teorinya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi di sini selain variabel ya pastinya kita menjelaskan tipe data apa saja itu tipe data. Oke, kita mulai saja pembuatan variabel dalam bahasa pemrograman ya. Sebelum itu ya kita harus mengetahui definisi dari variabel. Apa itu variabel? Variabel itu tempat penyimpanan sementara ya. Jadi pada saat nanti kita membuat program kita butuh suatu tempat penyimpanan sementara ya. Oke. Cara untuk membuat variabel kita butuh yang namanya tipe data ya. Tipe data kemarin sudah dijelaskan bahwasanya tipe data itu ada dua jenis. Yang pertama itu tipe data primitif, yang kedua itu tipe data komposit ya. Saya jelaskan kembali ya. Tipe data primitif itu ada byte, ada float, ada double, ya, ada int, ya, ada lagi nanti ya. Oke, nanti ada primitif ini terbagi atas dua, ya, ada nanti bilangan bulat, ya, itu terdiri dari byte, int, ya. Gitu ya, sama long. Oke. Ada bilangan real ya atau pecahan itu terdiri dari double dengan float ya. Lalu ada nanti yang namanya tipe data komposit, yaitu ada nanti string dan lain-lain ya. Tipe data komposit ini ada banyak sekali nih ya, hampir semua kelas nantinya bisa menjadi tipe data komposit ya. Selain string ada nanti namanya integer ya, integer ya, ada byte ya. Ada banyak ya teman, nanti berbeda byte ini dengan byte ini ya. Byte ini itu primitif, yang ini itu komposit, sedangkan ini juga sama, ini integer, integer ini yang komposit, yang integer yang ini tipe datanya primitif gitu ya. Oke, sebagaimana dijelaskan kemarin, bahwasannya syarat-syarat pembuatan variabel itu ya harus dimulai dengan huruf ya, harus dimulai dengan huruf ya. Boleh juga dimulai dengan garis bawah ataupun tanda dolar ya. Yang penting tidak boleh diawali dengan angka gitu ya, nggak boleh diawali dengan angka. Contohnya gimana? Satu nama, ini tidak boleh nih ya, tidak boleh pembuatan variabel diawali dengan angka ini ya. Di angka tidak boleh ya, bagus diawali dengan nama ya, atau kita bisa membuat nama satu, ini boleh ya gitu ya. Jadi dalam pemrograman Java, pembuatan variabel itu diawali dengan menyebutkan tipe datanya ya, tipe datanya. Misalnya saya membuat variabel umur gitu ya. Jadi umur itu menyimpan nilai dalam bentuk angka ya. Umur itu ada 1, 2, 3, 4 ya, paling maksimal umur seorang manusia itu 100 atau berapa ya, itu menyimpan angka ya. Jadi dalam angka kita bisa memilih tipe data ini nih ya, nih tipe datanya ya. Baru nanti kita
memilih lagi ya. Kemarin kan di materi sudah jelaskan byte itu rentangnya dari minus 127 sampai dengan dari minus 256 sampai 127 gitu ya. Ya, dari minus 128 sampai dengan 127 plus gitu ya. Jadi kalau umur, apakah umur itu nanti nilainya melebihi dari 127 ya? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak. Paling umur manusia itu 60-70 udah tinggi gitu ya. Sehingga untuk membuat variabel umur, kita butuh variabel tipe datanya byte. Jadi kita sebutkan aja seperti ini, byte umur ya. Ini bisa, oke ya. Untuk membuat umur itu ya, misalnya kita membuat suatu variabel yang mungkin nanti kita gunakan untuk menampung nilai lebih dari 127. Apa itu? Oh, misalnya saya mau nyimpan saldo ya, kita misalnya membuat aplikasi tentang ATM atau bank gitu ya. Jadi tidak mungkin nilai angkanya itu hanya 127, mungkin lebih besar dari itu gitu ya. Kita bisa misalnya nilainya hanya di bawah 32.000 ya. 32.000 itu yang integer ya, integer ya. Misalnya saya mau menyimpan saldo ya, uangnya nggak banyak sih, cuman 20.000 gitu ya. Maka saya pakai in saldo seperti ini. Nah, ini saldo. Tapi kalau nanti saldonya lebih dari 32.000, misalnya dia nggak mungkin lah sekarang ini saldonya 32.000 gitu ya, misalnya minimal 100.000. Apakah bisa kita menggunakan variabel in? Oh, tidak boleh ya, tidak boleh kita menggunakan variabel in. Maka kita bisa menggunakan long ya, long saldo ya, long saldo gitu. Jadi kalau nanti kita menggunakan in, apa yang terjadi? Error ya. Isinya lebih besar dari tempat penyimpanannya ya. Kalau diibaratkan air, gelas yang kecil, airnya 1 ember ya, tumpah maka airnya. Seperti itulah ibaratkan tipe data yang kecil dengan nilai yang besar, maka bakal banyak data yang hilang gitu ya. Oke ya. Oke, dikatakan lagi dalam teori pembuatan variabel tidak boleh ada variabel yang sama. Contoh seperti ini nih ya, contoh seperti ini. Ini kalau kita compile, saya compile nih dengan mengklik tombol martir 1. Oke ya, ternyata di sini ada error ya, dengan error di baris ke-13 ini ya, di baris ke-13 yang ini ya, di file variabel Java ya, baris ke-13. Errornya apa di sini? Ini ya, errornya dibilang di sini katanya. Kata dia variabel saldo is already, variabel saldo ini udah ada katanya. Jadi nggak boleh kita menggunakan variabel yang sama gitu ya. Nih menunjukkan dia bahwasanya ini udah ada nih, tolong ganti yang lain. Oke, dalam teori pembuatan variabel juga disebutkan sifat dari bahasa pemrograman Java ini adalah case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Jadi kita bisa menggantikan kesalahan di sini dengan mengubah long ya, saldo ya, yang saldo dengan tipe data long dengan S-nya huruf besar ya. Oke, kita cek dulu, bisa belum? Oke, bisa ya. Jadi ya, teori yang dipaparkan sebelumnya pada video sebelumnya itu benar. Ternyata
huruf besar dan huruf kecil itu berbeda, dan kamu tidak boleh menggunakan variabel yang sama dalam satu metode ya gitu ya, dalam satu metode ya. Nanti kita boleh menggunakan yang sama tapi dengan beda area gitu ya. Oke ya, contoh seperti ini. Oke, di sini kita sudah membuat 3 variabel ya. Jadi cara mengisi variabel itu cukup dengan menggunakan tanda sama dengan misalnya umur saya berapa sekarang. Umur saya sekarang 34 gitu ya. Oke, jangan lupa nanti ya di akhir statement ya, di akhir statement ini harus dikasih tanda titik koma. Nah, seperti ini ya, titik koma. Kalau tidak diberi tanda titik koma, contoh sini ya, tidak ada titik koma, apa yang terjadi? Ya, compile ini. Oke, ada error ya. Nah, itu ada error. Apa tuh errornya ini? Oke, titik koma diharapkan di mana? Di ujung sini nih, di saldo, di umur gitu ya. Jadi wajiblah nanti kamu untuk memberikan titik koma pada semua statement ya. Oke, kembali lagi tadi gimana sih cara mengisi nilai variabel? Contohnya ini ya, umur sama dengan 34 ya. Di sini artinya ya, saya memberikan nilai kepada umur itu sebesar 34 ya. Oke, saya mau isi saldo ini sebesar ya 5.600 ini ya, dan saya mau memberi nilai saldo ya dengan huruf S ini sebesar misalnya 45.000 tuh ya. Oke, saya compile. Oke, akses ya, sudah saya kompas akses ya, berarti penulisan code kita ini tidak memiliki masalah gitu ya. Oke, gimana tadi ya, seandainya umur saya berikan nilai sebesar 340 ya, dimana dalam teori byte ini ya bisa menampung maksimal itu 127 ya. Nah, di sini saya masukin 340. Wah, ini sudah lebih dari 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Gimana kalau kondisi seperti ini? Saya compile, apa yang terjadi? Oke ya, di sini nanti keluar error. Apa errornya katanya ya, sini ya, file variable Java ini ada error ditemukan pada baris ke-16 yang ini ya, yang ini baris ke-16 ya. Apa errornya? Incompatible type katanya ya, ini nggak cocok nih tipe datanya katanya ya. Kemungkinan nanti bakal terjadi kehilangan ini, kehilangan dari byte katanya, kehilangan dari integer byte. Kenapa? Karena 340 itu bukan lagi nilai yang mampu ditampung oleh variabel byte ya, contohnya itu integer gitu. Kenapa? Ada lebih dari 127, sehingga katanya nanti mungkin ada yang hilang nanti nih kalau dipaksakan gitu, karena maksimalnya byte itu 127 ya. Oke, jadi kita balikan lagi nilainya ya, dan mungkin ada orang umurnya sampai 340 di zaman sekarang ini ya. Jadi saya balikan lagi umurnya 34 ya. Oke, untuk saldo dengan huruf kecil ya. Oke, saya ganti aja lah ini ya, ini saya buat total saldo ya, biar enak, biar bisa membedakan ya. Buat sini total
saldo, ya. Begitu juga nanti dengan integer, ya. Integer maksimalnya itu 32.000, ya. Bagaimana kalau kita masukkan 56.000? Apa yang akan terjadi, ya? Biar nanti kamu paham di sini, karena ini dasar pengetahuan pemrograman kamu. Biar nanti kamu pada saat membuat aplikasi, kamu sudah paham tipe data apa aja yang kamu bakal pakai, gitu ya. Ya, compile. Oke, successful ya, successful. Ini integer ya, 56.000 apa ya? Oh sorry, integer ini ya 30 berapa nih ya, coba saya 3 jutaan ya, sorry ya, 3 jutaan. Nanti kamu baca deh teorinya, ya, teorinya. Pak, kenapa kita harus menggunakan tipe data ini, ya, gitu ya? Kenapa sih ada byte, ada integer, ada long? Kenapa nggak buat aja langsung long, ya, sehingga tidak ada nilai yang tidak cukup, gitu, ya? Nanti kembali lagi, kalau kita menggunakan tipe data yang dapat menampung nilai yang besar, nanti itu bermasalah di penggunaan memori, ya. Semakin besar tipe data yang kamu gunakan, maka akan menggunakan memori yang lebih besar, sehingga nanti aplikasi kita menjadi lebih besar ukuran filenya, dan itu akan memakan memori yang besar. Itu nggak bagus, gitu ya. Sama seperti kamu minum, kenapa sih kamu harus minum pakai gelas kecil, gelas besar? Nggak sekalian aja kamu pakai misalnya ceretnya, gitu ya kan, lebih puas, nggak kekurangan. Tapi ya nggak mungkin kita menggunakan ceret, gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya, gitu. Oke, setelah dibuat variabelnya dan diisi variabelnya, ya, kita juga dapat mencetaknya dengan cara sistem out print, ya, umur, ya, ini, ya. Jadi saya mau mencetak, artinya di sini saya mau mencetak bukan tulisan umurnya, gitu ya. Saya mau mencetak umur, nilainya, ya. Sini saya mencetak nilainya. Saya compile dulu, ya. Oke, ya, di sini dia sukses, ya. Dia sudah benar. Nanti kita jalankan, ya. Saya jalankan dulu. Oke, di sini dia tercetak 34, ya. Lupa kenapa yang muncul 34 sementara di sini yang saya cetak itu umur, gitu ya. Ya iya, yang dicetak ini nilainya, ya, nilainya, bukan teksnya, ya. Kan ingat pada video program pertama yang kamu tuliskan di situ akan muncul, ya. Kok ini berbeda, Pak, dengan video pada program pertama, gitu ya. Ya beda, karena ini yang kita pakai ini adalah variabel, ya. Yang kemarin itu kita gunakan yang namanya teks, ya, teks. Di contohnya ini sistem out print, ya. Jadi saya mau buat sini umur saya adalah, gitu ya. Ya gini, ya. Ini caranya, ya. Jadi ini harus beda. Ini adalah teks dan ini adalah variabel. Pak, bagaimana saya mengetahui mana teks, mana variabel? Ingat, teks itu diapit oleh tanda petik
dua. Nah ini ya, petik dua. Itu teks yang akan dicetak ya. Sedangkan variabel dia tidak memiliki petik duanya ya. Ini kalau saya jalankan hasilnya seperti ini. Oke, selesai. Oke, itu ya, umur saya adalah 34 ya. Jadi nanti kalau supaya kamu rapi, ini ya, rapi, ada spasinya, ada jaraknya ya. Kamu bisa mencetakkan spasi itu langsung di sini. Misalnya ini umur saya adalah gitu kan, dia langsung petik dua, tidak memiliki spasi. Jadi supaya ada jarak, kamu buat aja spasi di sini seperti ini ya, sehingga nanti ada jarak antara nilai variabel dengan teks itu sendiri. Terus ini jadinya. Ini ya, kan sudah berjarak ya. Tuh. Nah, jadi kamu bisa menggunakan spasi untuk membuat jarak ya. Oke, sampai sini sudah mengerti. Oke ya, ada beberapa cara untuk pembuatan tipe pembuatan variabel ya. Pembuatan variabel ada cara ya, ada beberapa cara. Yang pertama ini satu nih ya, pertama ini satu ya, kita gunakan variabelnya ya, baru tipe datanya byte umur gitu ya. Tapi kalau kamu mau simple saja, kita langsung bisa membuat variabel dengan memasukkan nilai variabel itu sendiri gitu ya. Bagaimana caranya ya, saya hapus ya. Kamu bisa juga menggunakan caranya seperti ini. Umur 34, saldo ini misalnya saya buat 56.000 ya. Baru ini saya buat misalnya 150.000 ya. Oke. Jadi cara seperti ini juga bisa dilakukan dalam pembuatan variabel. Jadi kamu bisa lebih hemat baris gitu ya. Kamu nggak seperti tadi ya, kamu memakan banyak baris. Kalau gini lebih simpel lagi gitu ya. Ini bisa kamu lakukan. Oke, saya compile. Oke ya, ini berhasil. Artinya cara seperti ini bisa gitu ya. Contoh bisa dijalankan juga. Apakah hasilnya sama? Oke ya, hasilnya benar ya. Oke, saya mau mencetak ketiga variabel ini. Bagaimana caranya? Ya, kamu cukup nanti ya membuat sistem out print ya. Jadi kita tinggal cetak, misalnya cetak lagi lah saldonya apa, variabelnya ini menggunakan sistem outprint ya, sistem outprint gitu. Tinggal kita buat saldo saya sebesar ini ya, pasti biar ada jarak spasi. Oke, ini baru sistem out print, masukkan saldonya ini. Nah, ini ya, file. Oke, saya jalankan.
Oke ya, di sini sudah cetak umur saya adalah 34, saldo saya sebesar 5.600. Ya, sudah bisa dicetak. Tapi dalam hal pencetakan di sini sangat berantakan sekali ya. Dia menyambung ya. Oke, gimana kalau pengennya saya mencetaknya itu ke bawah gitu. Jadi setelah umur saya di 34, lalu saldo sebesar 5.600 itu ke bawah. Bagaimana membuatnya gitu ya. Jadi sistem outprint itu adalah mencetak dengan menyamping gitu ya. Kalau kamu ingin mencetak langsung nanti ke bawah, kamu bisa menggunakan namanya print ln ya. Kamu bisa menggunakan print ln ini ya, print ln ya. Jadi ini fungsinya mencetak. Sudah dia cetak, dia akan melakukan enter gitu ya. Oke. Jadi setiap ada perubahan coding harus di-compile dulu. Oke, sudah berhasil ya, jalankan. Oke, sudah turun ke bawah ya, namun tidak sesuai dengan harapan, masih berantakan jadinya ya. Sudah turun ke bawah tapi masih berantakan ya. Jadi dalam penggunaan sistem outprint ya, adalah mana ya, tidak semua harus menggunakan sistem outprint learn ya, tapi ada juga kamu harus menggunakan sistem outprint ya. Ingat, misalnya seperti ini ya, umur saya adalah, kan nanti bakal di samping nilainya gitu ya. Maka yang ini ya, pada saat sistem outprint yang ini kamu tidak usah menggunakan print learn, harus menggunakan yang print, sehingga nanti pada saat pencetakan ya, kamu mencetak dengan hasil umur saya adalah di sampingnya umur gitu ya. Umur saya ada samping umur, baru setelah dicetak umur dia akan enter ya. Jadi hasilnya seperti ini. Contohnya yang satu dulu ya. Oke, saya jalankan. Oke ya, sebentar ya. Umur saya adalah 34 gitu ya. Baru di sini saldo saya sebesar, wah ini masih salah. Jadi ingat ya, penggunaan print dan print itu harus kamu sesuaikan. Berarti di sini harus gunakan print ya. Oke, saya file. Dan saya jalankan seperti ini. Oke ya, umur saya ada 34, saldo saya sebesar 56.000. 56.600 gitu ya. Oke, jadi sehingga saya untuk mencetak total saya cukup melakukan ini ya, saya copy aja total, saya buat di sini total saldo ya. Jadi ingat ya, ini bukan variabel ya, ini bukan variabel, ini bukan variabel, dan ini bukan variabel. Ini adalah teks. Yang variabel yang ini nih, ini dan yang ini ya. Oke, saya jalankan. Ada error. Apa error di sini? Kita lihat errornya. Katanya di sini tidak dapat menemukan simbol total saldo ya. Tidak dapat menemukan simbol total saldo. Apa yang salah di sini? Dia nggak tahu nih variabel ini ya. Coba kita cek apa masalahnya. Ternyata total saldo yang kita buat di atas
atas, ini dengan huruf S-nya besar. Ini kasih tahu nih ya, nggak ketemuan nih simbol ini. Ya, di baris mana? Baris 21 ya. Jadi kita buat total saldo seperti ini. Ya, jadi belajar itu lebih bagus menemukan error di awal pembelajaran dan mengetahui gimana mencari solusi errornya. Oke, sudah berhasil. Oke, ya sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil mencetak nilai variabel. Oke, selain ini juga kamu juga bisa menyingkat baris perintah ya, pencetakan ini ya kamu juga bisa menggabungkan dua baris ini menjadi satu baris gitu ya. Jadi caranya nanti kamu cukup ya melakukan penggabungan antara teks dengan variabel ya. Jadi itu menggunakan simbol tambah ya, umur ya. Jadi saya hapus yang ini ya, umur. Jadi nanti ya sistem akan mencetak umur saya adalah, masukkan variabel umur ya. Jadi tanda tambah ini fungsinya menggabungkan antara teks dengan variabel gitu ya, teks dengan variabel ya. Jadi kalau nanti dicetak ini hasilnya seperti ini. Oke, saya jalankan. Nah, ini ya, umur saya adalah 34. Ya, ini masih berantakan ya. Berantakan kenapa? Karena saya membuatnya di sini print gitu ya. Jadi saya buat printer. Jadi saya bisa buat dengan cara yang baru ya. Ini apa? Dia bisa hemat baris ya. Saldo ini. Ini tambah total saldo ya. Saya compile. Oke, saya jalankan. Nah, data bisa ya. Nah, jadi cara mencetak ya perintah menggabungkan antara teks dan variabel kamu bisa lakukan dengan cara seperti ini juga ya. Pak, cara mana yang betul Pak? Yang pertama tadi atau yang sekarang ini? Dua-duanya benar. Itu tergantung kamu ya. Tergantung kamu menggunakan atau melakukan codingnya ya, dua-dua benar gitu ya. Jadi kalau kamu mau hemat perintah, baris perintah, kamu bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau kamu mau detail, dia pakai yang tadi gitu ya. Jadi di sini saya akan demokan gimana kita membuat suatu perintah dengan menghitung luas segitiga ya. Misalnya saya sini buat rumusan ya, rumus luas segitiga ya, luas segitiga ya. Ini seperti ini, setengah ya kali alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi, yaitulah rumus dari segitiga. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan variabel tadi ya. Jadi saya membuat alas ya, saya buat sini by ya, alas ya, atau kalau nanti bakal besar nilainya kita bisa buat in ya, in alas sama dengan, misalnya saya buat sini alasnya 450 ya,
jadi nggak mungkin lagi kita pakai tipe data byte gitu ya. Baru int tinggi ya, int tinggi saya buat tingginya 300 ya, sehingga saya harus mengimplementasikan ya rumusan ini. Bagaimana caranya ya? Caranya yaitu saya buat variabel luas segitiga ya, sama dengan ya 0,5 ya, setengah 1/2 itu 0,5 kali alas kali tinggi. Jadi kita cukup mengimplementasikan rumusnya saja kemari, itu sudah bisa dapat melakukan perhitungan luas segitiga ya. Coba saya sini pakai ini. Ternyata kita menemukan suatu error. Apa itu errornya? Katanya sini titik koma diharapkan ya. Sebenarnya ini bukan titik koma diharapkan. Ingat lagi pada teori pembuatan variabel ya. Pada pembuatan variabel itu tidak dibolehkan menggunakan spasi ya, tidak boleh menggunakan spasi ya. Kamu boleh menggunakan cara seperti ini dengan membuat huruf besar ya setiap huruf awalnya ya, atau kamu bisa juga menggunakan kata penghubung bawah sebagai alas. Oke, saya jalankan ini. Oke, di sini ketemu error ya, error ya. Apa itu errornya? Di sini katanya di error di baris ke-24 ya, baris ke-24. Errornya katanya ya incompatible type. Ini nggak cocok type-nya ini ya, nggak cocok tipe datanya ya. Kemungkinan nanti ada data yang hilang kata dia. Kenapa? Ini tipe datanya double ya, bukan integer. Kenapa begitu? Karena terjadi perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan real ya. Ini kan bilangan real ya, atau pecahan. Ini bilangan bulat ya, sehingga sesuatu yang dikalikan dengan bilangan real maka menghasilkan bilangan real ya. Jadi ini nggak cocok ya. Kalau nanti dipaksakan nanti hasilnya ada yang hilang gitu ya. Sehingga sini harus kita ganti menjadi double. Nah, ini ya. System out print ya, in luas segitiga. Oke, saya compile. Dijelaskan. Oke ya, di sini sudah dapatkan nilainya 67.500 ya, hasilnya 67.500. Jadi kita bisa nanti buat di sini luas ya, ini ya, luas segitiga ya, ini luas segitiga adalah ya, saya bisa buat nanti ya, sini buat Finland ya, Finland alas segitiga. Ini saya buat sini alas ya,
on file. Dan saya jalankan. Oke, jadi ya di sini alas segitiga itu 450, tingginya itu 700, sehingga luas dari segitiga itu adalah 67.500. Oke, sekian dulu tutorial saya mengenai pembuatan variabel ya, dimana nanti kamu berlatih untuk mencoba ya, dan baca teorinya dulu ya, sehingga kamu paham fungsi-fungsi dari variabel dan fungsi-fungsi dari tipe data itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.